Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum saya memaparkan materinya, perkenalkan nama lengkap saya Lucia Ratna Fatimah Hadiah, biasa dipanggil Ratna. Saya mahasiswa dari program studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan. Baik, langsung saja saya akan membaca materinya tentang pengertian tanda bahaya kehamilan. Gejala yang dapat menimbulkan bahaya bagi ibu dan bayi dalam rahim selama masa kehamilan. Yang kedua, macam-macam tanda bahaya kehamilan. Yang pertama, perdarahan dari jalan lahir. Pada awal kehamilan dapat menyebabkan keguguran. Yang perlu kita waspadai, yang pertama keguguran, perdarahan nyeri, perut rahim lebih kecil dari perkiraan. Yang kedua, hamil anggur, tidak haid, perdarahan tidak teratur, rahim terabah lebih besar dari perkiraan. Yang ketiga, kehamilan di luar rahim, nyeri perut, terlambat haid, perut kembung. Yang selanjutnya, pada kehamilan usia lanjut merupakan tanda persalinan, kurang bulan, serta membahayakan keselamatan ibu dan janin. Yang perlu kita waspadai, terjadinya ari-ari yang menutupi jalan lahir, perdarahan sedikit atau banyak pada kehamilan 7 bulan. Yang kedua, lepasnya ari-ari sebelum waktunya. Perdarahan pada kehamilan 7 bulan, nyeri pada perut, rahim tegang, gerak janin juga berkurang. Selanjutnya, nyeri perut dalam kehamilan. Nyeri perut hebat, menetap dan tidak hilang di bawah istirahat. Yang perlu kita waspadai, pada kehamilan awal, kehamilan di luar rahim, nyeri perut hebat, disertai perdarahan. Yang kedua, radang usus buntu, nyeri perut, tidak nafsu makan, dan sulit buang air besar atau BAB. Selanjutnya, pada kehamilan lanjut, persalinan kurang bulan, nyeri perut yang kuat dan teratur, lendir bercampur darah pada kehamilan 9 bulan. Yang selanjutnya, ari-ari lepas sebelum waktunya dan radang usus buntu. Yang selanjutnya, mual muntah berlebihan. Jadi mual muntah yang terus-menerus sampai mengganggu kegiatan ibu sehari-hari. Selanjutnya, mual muntah yang tidak hanya di pagi hari atau melebihi 10 kali selama sehari. Mengakibatnya penderita lemah. Selanjutnya, nyeri kepala atau gangguan penglihatan dan bengkak merupakan tanda dari preeklamsia. Jadi ibu, preeklamsia itu adalah tekanan darah tinggi sekitar 140/90, pembengkakan pada muka, tangan dan kaki, nyeri kepala bagian depan, gangguan penglihatan juga, kejang, dan pemeriksaan air kencing ditemukan protein. Selanjutnya, ketuban pecah dini. Ketuban yang pecah sebelum ada tanda-tanda persalinan. Yang perlu kita waspadai ibu, kemungkinan persalinan kurang bulan, cairan menetes berkala atau terpencar secara tiba-tiba. Tidak ada kontraksi selama 1 jam. Yang kedua, infeksi pada ibu dan bayi, kematian ibu dan kematian bayi. Selanjutnya, kehilangan gerakan janin, merupakan gawat bayi dalam kandungan sampai kematian bayi dalam kandungan. Yang perlu kita waspadai, terjadinya gawat bayi, gerakan janin melemah lebih 3 kali dalam 3 jam. Yang kedua, kematian bayi, gerakan janin tidak ada, ukuran rahim berkurang, tidak terdengar detak jantung bayi pada saat pemeriksaan,
gangguan pembekuan darah kematian ibu. Selanjutnya demam selama kehamilan. Jadi demam yang tinggi dapat membahayakan keselamatan jiwa ibu. Keguguran, persalinan kurang bulan, cacat pada bayi bisa disebabkan karena adanya infeksi. Yang perlu kita ketahui, sakit kuning atau hepatitis, demam, mual, air kencing keruh, kotoran berwarna pucat, nyeri otot dan sendi. Yang selanjutnya malaria, demam atau menggigil, kaku, sakit kepala, nyeri otot, sendi dan anemia. Yang ketiga tiroid atau tipes, demam, sakit kepala dan batuk kering. Jadi selanjutnya kurang darah. Kurang darah disebut juga sebagai anemia, kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Selanjutnya tanda dan gejalanya seperti lemah, letih, lesu, lelah, pucat pada kelopak mata bagian bawah, muka pucat, jantung berdebar, pandangan atau kunang, terasa kunang-kunang. Yang perlu kita waspadai, keguguran persalinan belum waktunya, pertumbuhan bayi terhambat, mudah terkena infeksi, cacat bawaan, bayi lahir dengan berat badan rendah atau kematian bayi dalam rahim. Dan selanjutnya penanganannya. Jadi di sini ibu penanganannya apabila ibu hamil mengalami salah satu atau lebih dari tanda bahaya di atas, maka harus menghubungi bidan atau datang ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas untuk mendapatkan pertolongan sedini mungkin agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baik ibu, sekian saja pemaparan materi yang saya berikan kepada ibu untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Sekian dan terima kasih.